Ya, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelumnya aku minta maaf karena agak sore dan aku tidak bisa ngedit ini video, jadi aku upload apa adanya ya. Mohon dimaafkan kalau ada salah sebut. Dan kawan-kawan pasti tahu sudah sangat sering beberapa hari belakangan aku sering keselimpet lidah kayak kemarin ngomong apa yang ditanam itu yang dituai. Aku malah ngomongnya apa yang ditanam itu yang ditabur kayak gitu. Ya, tapi yang jelas kan kalian ngerti maksudnya apa. Oke, anyway itu buat ini saja introduction. Nah, berita pertama ini lagi-lagi semoga nggak ada yang komplain. Berita tentang tetangga kita yaitu Juventus. Juventus ini berdasarkan Football Italia, mereka mengalami kerugian 115 juta di musim lalu. Ini pembukuannya berakhir pada Juni. 115 juta. Kita cukup beruntung karena satu, kita banyak pemain gratis, kemudian dua, kita melaju sangat jauh di Liga Champions. Sebenarnya ini bukan beruntung ya, karena kita bisa mencapai itu kan ya berkat kekuatan kita sendiri. Ya apa, ngerti lah maksudku ya. Dari Liga Champions kita dapat 100, kemudian intinya kalau nggak salah aku lihat itu Inter mencapai profit sekitar 45 juta itu. Nggak terlalu gede, tapi ya sekarang klub-klub Serie A itu semua lagi ngehe. Klub sebesar Juventus saja rugi, dan rugian 115 juta. Bahkan kerugian yang 115 juta ini sebenarnya sudah peningkatan karena tahun sebelumnya dikabarkan mereka itu rugi 239 juta ini nih. Aku bukan ngarang-ngarang nih, 239 juta. Jadi ya walaupun mereka rugi tapi ini sudah merupakan peningkatan. Nah, sebenarnya ada lagi berita yang sangat detail tentang kasusnya dopingnya Pogba itu Nandrolon. Ini kasus yang sama juga menimpa beberapa pemain Serie A pada medio 2000-an, tapi karena biar nggak terlalu banyak bahas Juventus nanti lagi dikomplain, kita lewati saja. Nah, karena ada berita lain yang sedikit terkait dengan Juventus tapi terkait juga dengan Inter. Nah, ini dia Bremer menyebutkan striker yang paling sulit dihadapi di Serie A. Nah, langsung aja aku kasih tahu. Menurut Bremer yang paling sulit itu pertama Dzeko. Gila, Dzeko. Baik ketika Dzeko itu masih di Roma maupun ketika dia di Inter, karena dia kan sebenarnya di Torino kan. Gila, memang Dzeko ini sayang banget. Habis dari Manchester City, coba Dzeko langsung ke Inter. Tapi waktu itu kan kita masih punya Icardi ya. Ya wajar aja sih. Yang jelas itu Dzeko. Yang kedua Lautaro Martinez. Dia memang striker yang apa ya, out of the ordinary katanya. Bahkan dia tidak menyebut Osimhen. Padahal kan Osimhen musim lalu dia adalah top scorer. Tapi ternyata Dzeko dan Lautaro Martinez. Dan satu lagi yang disebut oleh dia adalah Duvan Zapata. Ini kayak gini sih. Kadang-kadang ada pemain yang benar-benar si back ini kayak nggak cocok ngelawan pemain ini gitu loh. Jadi ya bukan berarti ya benar-benar kayak Osimhen itu nggak hebat, bukan. Tapi menurut Bremer mungkin bagi dia tidak terlalu masalah, atau mungkin ketika dia ngelawan Napoli itu, nah siapa namanya ini? Si Osimhen itu bukan bagian dia yang nge-marking, mungkin gitu. Yang jelas yang menurut dia itu Dzeko, kemudian Lautaro, kemudian si Duvan Zapata. Kalau di luar Serie A ya jelas dia menghadapi ketika di Liga Champions berhadapan dengan PSG, wah ngeri katanya si Mbappe, Neymar dan Lionel Messi. Oke, itu saja. Sekarang kita benar-benar Inter. Nah, Walter Sabatini ini mantan Sporting Director Inter, dia bilang Inter adalah tim yang harus dikejar, atau the team to beat, itu maksudnya ya yang jadi acuan gitu di perburuan Scudetto, dan Pavard can make the difference. Nah, ini yang selalu aku bilang, kenapa aku tidak ragu bahwa Pavard dalam waktu singkat akan bisa menyingkirkan Darmian, dalam tanda kutip ya, mungkin menyingkirkan agak kasar ya, bisa ya menyalip Darmian lah sebagai starter. Karena memang ya Pavard ini adalah tipe pemain yang bisa menentukan atau bisa membuat perbedaan. Sedangkan Darmian Mr. Reliable tapi not game changer gitulah. Dengan tidak mengecilkan arti Darmian ya. Tapi ya terutama kalau kita saat sedang ketinggalan, kita tidak menginginkan Darmian. Kita inginkan pemain yang bisa memecahkan deadlock, memecahkan kebuntuan. Nah, inilah
Pavard. Itu menurut Sabatini loh ya. Kebetulan aku sependapat. Jadi kalau kawan ngomong, si Bli ini sok-sok pinter aja, sok ngerti ya. Ini Sabatini yang ngomong. Ini mantan sporting director. Oke. Nah, kemudian untuk menjelang derby, Milan tampaknya agak tidak diuntungkan. Dalam sesi training hari ini akan ditentukan apakah Giroud bisa tampil di derby. Yang jelas Kalulu itu katanya sudah hampir pasti tidak mungkin bisa tampil. Tapi menurutku Kalulu, kalaupun dia tidak tampil, bukan sebuah keuntungan aja. Karena kan musim lalu juga diasapin sama Lautaro Martinez. Jadi menurutku itu gak masalah. Gila, aku kalau ngewale ini, aduh mulutku ini memang perlu diperbaiki. Semoga nggak ada anak Milan yang nonton ya, nanti tersinggung. Oke, itu soal pemain Milan dalam jelang derby. Untuk sementara ini kemungkinan yang jadi siapa namanya striker, mereka kan pakai 3 ini ya, sayap 2 si Pulisic sama Leao, dan di tengah sampai saat ini sih Giroud. Tapi kalau Giroud tidak bermain, kemungkinan itu antara Jovic atau si ini siapa, Luka Romero itu yang dari Argentina itu. Kita lihat aja, mungkin besok sudah ada kepastian lagi. Nah, berikutnya ini untuk kemarin sudah sempat aku bahas malamnya pas live, kemungkinan line up, tapi ini masih sangat mungkin berubah ya. Kalau dari Inter yang menarik tentu saja Davide Fratesi, karena dalam 3 pertandingan awal selalu Mkhitaryan yang jadi starter. Kalau Barella dan Hakan ini kan ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan kan, nggak mungkin ada kecuali Barella cedera atau kecapean, nggak mungkin Barella nggak jadi starter kan. Tapi nah, bagaimana dengan Mkhitaryan versus Fratesi? Nah, seperti yang kita ketahui dari musim lalu, Inzaghi ini memang sangat berhati-hati dalam mengintegrasikan pemain baru ke dalam tim. Kita tahu gimana musim lalu Onana itu jelas-jelas ya lebih hebat daripada Handanovic. Musim lalu ya, bukan kalau dari sebelum-sebelumnya ya, aku masih ngeliat level Handanovic, prime-nya Handanovic masih di atas Onana. Tapi kalau musim lalu jelas Handa kan udah menurun kan. Itu pun sangat ini dulu kan, di bergantian dulu mainnya. Begitu juga sekarang. Apalagi lini tengah kita yang dikawal oleh Miki, Hakan, dan Barella ini terbukti sangat terengginas, Pak. Sangat terengginas. Ibaratnya don't change the winning team. Tim yang sudah terbukti dan teruji sudah menang, ya jangan diganti. Ya aku ngerti, apalagi nanti lawan Milan itu kan pertandingan yang mungkin, sangat mungkin bahkan menentukan akhir dari perburuan Scudetto, karena banyak sekali yang memprediksi bahwa 2 tim kota Milan inilah yang akan jadi kandidat peraih Scudetto terkuat. Nah, jadi ya perkiraanku Fratesi belum akan jadi starter, tapi ada kemungkinan dia akan dimasukkan lebih awal. Kalau sebelum-sebelumnya kan setelah menit 70 baru dimasukkan. Tapi ada kemungkinan mungkin sekitar menit ke-60, terutama kalau kita membutuhkan lebih agresif lagi di lapangan tengah. Kalau kawan-kawan ada yang nonton bagaimana Italia lawan Ukraine, Fratesi dimainkan di kanan, Barella di kiri, agresif banget Pak. Italia nyetak 2 gol, dua-duanya dicetak oleh Fratesi. Ini sih luar biasa, luar biasa. Nah, seolah-olah dia membuktikan bahwa dia bisa bermain bersama dengan Barella. Dan kebetulan ketika dia diwawancara juga dia bilang begitu. Sangat mungkin aku bermain bersama dengan Barella. Yang jadi masalah itu kecil. Kami hanya perlu menemukan keseimbangan yang tepat. Kalau dari segi teori sih gampang. Fratesi memang sama-sama box to box dibandingkan sama-sama box to box dengan Barella. Tapi kecenderungannya adalah Fratesi suka menusuk sampai ke dalam kotak penalti, ingin jadi finisher, dia suka mencetak gol, sedangkan Barella tuh seringnya dia berada di sekitar 1 atau 2 langkah di luar garis kotak penalti. Menurutku ini bisa sangat bisa sangat saling melengkapi. Cuman ya tentu saja Hakan yang harus benar-benar bekerja keras untuk dalam tanda kutip mengendalikan 2 ini. Ini kan kayak Hakan itu kayak Zoro, dia bawa 2 pedang kan, yang 1 pedang di ini kan
sebenarnya suruh pakai 3 pedang, tapi anggaplah 2 pedang, yang satu Barella, yang satu si Fratesi. Si Hakan ini harus benar-benar mampu mengendalikan dan ia memberi arahan ketika Fratesi maju, Hakan harus ekstra waspada untuk meredam ini serangan balik yang mungkin akan terjadi. Begitu juga dengan Barella. Kalau Fratesi maju, Barella harus siap-siap nih, jangan ngamuk ikut maju. Karena selama ini ada Mkhitaryan. Mkhitaryan itu sangat apa ya? Kalau aku bilang Mkhitaryan cool banget. Bener-bener santai. Kadang-kadang dia yang mengerem laju bola yang terlalu kenceng. Nah, Fratesi dan Barella bukan tipe yang bisa mengendalikan tempo permainan. Jadi ya bener-bener Hakan yang harus kerja ekstra keras untuk jadi dirigen gitu loh. Jadi tukang matnya. Gitu sih. Nanti mungkin besok kita bahas lebih ini lagi ya, lebih mendetail lagi tentang bagaimana bentuk permainan Inter atau bagaimana strategi Inter dalam menghadapi Milan di derby nanti. Kalau di sini sih standar aja dari perkiraan formasinya ya, Inter itu Sommer, kemudian Darmian masih bukan Pavard ya. Kalau aku sih kemungkinan Pavard di babak kedua baru dimasukkan. Kemudian De Vrij karena Acerbi juga baru sembuh dari cedera dan lumayan berapa ya, 2 minggu apa kayaknya 3 minggu dia cedera. Kemudian Dumfries di kanan, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, aku setuju. Kemudian di kiri tentu saja Di Marco dan di depan Thuram dan Lautaro, tidak ada masalah. Nah, AC Milan 4-3-3. Menurutku lebih bagus 4-3-3 Milan daripada 4-2-3-1 seperti kebanyakan di musim lalu ya. Maignan, kemudian Calabria yang katanya harusnya masuk timnas. Calabria diadu sama Di Lorenzo, tolong, come on. Thiaw, Kjaer. Menurutku di antara keduanya si Malik Thiaw ini back yang bagus. Mungkin makanya aku bilang Kalulu nggak main itu bukan keuntungan juga bagi Inter karena si Thiaw ini lebih bagus. Tapi si Kjaer ini aku nggak tahu ini. Kayaknya kadang bagus, kadang jelek. Kalau Theo Hernandez jelas sudah sama-sama tahu. Nah ini di lapangan tengah si duetnya Loftus-Cheek dengan Reinders menjelma menjadi salah satu kekuatan di Serie A. Bahkan Reinders katanya kemarin sama sekali tidak melakukan kesalahan. Semua passingnya akurat. Aku belum lihat bagaimana permainannya Reinders ini. Apakah memang sebagus itu atau overhype di awal saja. Aku belum tahu. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Krunic kan memang bagus. Leao kita sama-sama tahu. Pulisic sesuai perkiraanku kan aku bilang dulu di antara pemain-pemain yang dibeli Milan itu tidak ada yang benar-benar luar biasa kecuali si Pulisic, karena Pulisic itu dulu superstar gitu loh, shining debutan yang hebat tapi kemudian tenggelam di Chelsea karena ada cedera juga. Nah kemungkinan dia akan bangkit di Milan dan ternyata benar 3 pertandingan awal Pulisic ngamuk Pak. Jadi ya sekarang kita harus berhati-hati karena kalau dulu kita hanya perlu waspada dengan Leao aja di sayap kirinya Milan, sekarang Pulisic juga di sayap kanan juga sangat berbahaya. Itu sedikit tentang perkiraan derby ya. Nah berikutnya adalah tentang ini. Pembangunan stadion. Nih ada 2 berita yang membahas tentang pembangunan stadion. Marotta ada wawancara, jadi aku akan bahas lebih banyak ini ya. Intinya sih sama bahwa Inter Milan sudah resmi mengajukan rencana pembangunan stadion. Bukan sekedar stadion tapi kompleks stadion. Itu kabarnya nanti akan ada shopping mall, kemungkinan ada hotel juga. Jadi ini sebenarnya terintegrasi dan bahkan kabarnya itu stadionnya itu akan bisa menampung sampai dengan 70.000 penonton. Karena ya selama ini hampir selalu Inter apalagi kalau pertandingan besar itu sold out melulu. Dibandingkan dengan dulu kalau sold out kan harus sebagian atau berapa persen itu di store ke pemerintah kota Milan. Nah kalau sudah punya stadion sendiri ini akan jadi sebuah tambahan pemasukan, karena kita nggak perlu mikir wah itu kan baru balik modal. Nggak gitu, bukan gitu cara ngitungnya. Tapi ini kan stadion dibangun pakai duit minjem lagi kan, jadi ya keuntungan tiap bulan itu ya dipotong, kasarnya sekali dipotong uang cicilan, sisanya itu ya udah profit kayak gitu bro. Nah sebagai penutup aku mau bacakan
atau apa ya, translatekan ininya, wawancara BP Marotta. Hari ini adalah hari yang penting untuk stadion masa depan. Woi, gila guys. Nah, tentang stadion ini Marotta berkata begini, stadion itu adalah seperti kontainer untuk kepercayaan dan emosi. Para fans menyalurkan itu kepada para pemain. Itu adalah rumah kita. Wih, gila, bisa berpuisi juga. Dan tentu saja semua klub menginginkan untuk memiliki stadionnya sendiri. Kolega saya Antonello adalah orang yang in charge untuk mengurus hal ini. Dan hari ini adalah hari yang penting. Harapan kami adalah kami bisa memiliki rumah baru yang bisa mengakomodasi semua fans. Saya mengharapkan atau saya memperkirakan ini akan bisa menjadi sebuah iklan atau advertisement, sebuah promosi yang bagus untuk sepak bola Italia. Ini sorry agak keten-keten apa sih? Karena aku langsung dari bahasa Inggrisnya aku terjemahkan ini. Nah, ini akan selalu menjadi pertandingan dengan rasa yang spesial. Di luar lapangan, hal-hal tersebut sangat indah. Seluruh konfrontasi antar fans, yel-yel, nyanyian, dan koreografi. Ini yang dibilang sangat indah. Nah, Marotta juga berkomentar tentang kualifikasi Euro 2024. Saya sangat bahagia sebagai orang Itali untuk melihat tim nasional menang. Dan ini kemenangan yang layak didapat, dia bilang. Kemarin ada 4 pemain Inter di starting 11 Italia. Gila 4 pemain lumayan banget. Ini menunjukkan bahwa kita berjalan menuju model yang baru. Gitu dia bilang. Nah, dia juga berkomentar tentang bahwa Nerazzurri atau Inter menginginkan strong core. Core itu pusatnya. Jadi menginginkan pusat yang kuat yang akan memberikan kami dasar untuk berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu. Tentang Inzaghi dia berkomentar, dia telah terbukti dalam beberapa tahun terakhir bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Nah, sekarang dia mendapatkan hasil yang istimewa. Hal-hal ini, segala hal terkait dengan prestasi hanya akan menjadi lebih baik setelah ini. Gitu. Nah, kemudian dia juga mengomentari Fratesi. Nah, ini soal ini sih, kenapa kok Fratesi akhirnya Inter yang dapat bukan Milan. Dia bilang simple. Ketika seorang pemain menampilkan atau mengungkapkan keinginannya secara eksplisit bahwa dia ingin bergabung dengan klub tertentu, maka klub tersebut mendapat keuntungan. Nah, ini kan Fratesi memang bilang dia pengen ke Inter. Dia menginginkan mengenakan seragam Inter Milan atau seragam Nerazzurri, seragam biru hitam. Itu membuat proses pengontrakannya, proses signingnya menjadi lebih mudah. Lebih murah kok, bukan lebih murah, lebih mudah gitu. Dan kami bisa menyelesaikannya tanpa banyak kesulitan. Ini berkat aku sendiri, Ausilio, Bacin, dan Carnevali. Tapi di luar itu semua yang paling penting adalah ya memang keinginan si Fratesi sangat kuat untuk bergabung dengan Inter Milan. Nah, terkait dengan signing Fratesi ini, aku juga ingin membahas sedikit bahwa rasanya beberapa tahun terakhir ini, musim ini adalah musim pertama di mana kita memiliki kedalaman skuad yang bagus dengan kualitas yang tidak terlalu jauh dibandingkan pemain inti. Misalnya di sayap kanan, kalau musim lalu Dumfries diganti siapa? Diganti Belanova. Aduh, Belanova nggak bisa diandelin banget. Kemudian di kiri, Di Marco penggantinya siapa? Gosens gak jelek, tapi kan beberapa kali dia cedera juga dan kesulitan menemukan ritme permainannya. Kemudian Augusto masuk, ini bagus. Bahkan Augusto juga bisa sekaligus. Dia bisa jadi pelapisnya Di Marco, bisa juga jadi pelapisnya Bastoni. Kemudian dengan munculnya Pavard,
Ini bagus sekali, berarti Acerbi dan De Vrij ini, Acerbi kan bisa main di kiri, mestinya juga di kanan juga dia bisa main. Kedalaman squad kita sangat bagus. Di lini depan ada Arnaud Taufik dan siapa namanya? Alexis Sanchez yang jadi pelapis. Ini keduanya bukan striker kaleng-kaleng juga. Jadi ya perbedaannya dibandingkan dengan musim lalu adalah ketika kita melakukan pergantian pemain, kita nggak akan deg-degan senam jantung kayak musim lalu ketika Gagliardini masuk ke lapangan. Nah, menurutku ini akan jadi faktor penentu yang membuat kita apa ya, kemungkinan atau peluang kita untuk mendapatkan bintang kedua itu menjadi lebih terbuka lebar. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar. Kalau ada yang tidak setuju nggak apa. Kalau ada komplain, ada kritik silahkan. Namanya aku selalu berprinsip kan, kemarin juga aku bahas kan, ada yang komplain, ya ada yang belain, ada yang ya bener Bli jangan kayak gini. Kalau aku sih nggak masalah karena aku dulu kan kerja di kapal pesiar kan. Aku dulu diajari bahwa ada suatu prinsip dalam dunia hospitality, artinya gini. Oh sorry, prinsipnya tuh gini. Silent complainer will never come back. Artinya orang yang komplain tapi diam nggak akan kembali. Maksudnya adalah jika ada orang yang tidak puas dengan sesuatu, tapi dia diam aja, tidak mengungkapkan ketidakpuasannya, ini artinya dia ya udah, dia mau akan ke tempat lain, nggak akan balik lagi. Tapi kalau ada orang yang komplain, "Bli jangan gini dong, wah apa ini jelek nih." Itu karena apa? Karena dia ingin balik lagi ke sini, dia ingin tetap nonton channel Ngomin, tapi dia ingin, wah channel Ngomin jangan gini dong. Nah, jadi ya sekarang tugasku menemukan balance antara ya, idealismeku kayak apa, ideku seperti apa, kemudian pemirsa pinginnya seperti apa. Ya pinter-pinternya nyari balance-nya. Kayak kemarin itu kan aku memang karena tertarik sekali dengan isu tentang penggunaan doping itu, makanya aku bahas agak panjang, bukan pingin bahas Juventusnya, tapi esensi dari doping itu. Sebenarnya tadi ingin aku bahas lagi, ada Nandrolon, kemudian kasus-kasus yang sudah terjadi, siapa yang kena itu, Guardiola juga pernah kena, kemudian siapa lagi, pokoknya banyak, Edgar Davids juga pernah kena. Nah, tapi ya itu aja lah, nanti kebanyakan bahas Juventus, nanti ini jadi ngomjum. Kok ngomjum, ngomjuf. Oke guys, itu dulu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Ini agak panjang. Semoga kawan-kawan tidak bernanah kupingnya dengerin konten. Oke, ciao. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao lagi.